Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga semuanya sehat walafiat, yang memiliki masalah segera diselesaikan dan diberikan kemudahan. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikator. Nanti saya juga akan memberikan tips bagaimana menjadi komunikator yang baik. Sebelumnya, video ini merupakan tugas dari komunikasi penyuluhan yang diampu oleh Pak Andi Warnain, SSC MIKOM. Perkenalkan, nama saya Nia Sagita Yusahibi, NIRM 04031978 dari kelas PPKH 2A. Kalian sendiri sudah paham nggak sih apa yang dimaksud dengan komunikasi? Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunika atau penerima pesan dalam semua proses komunikasi. Sebelum membahas tentang komunikator yang lebih dalam lagi, kita pahami dulu yuk apa aja unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah hal yang memperkuat pesan atau materi yang kita hendak sampaikan. Sumber ini bisa berwujud orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pesan. Pesan adalah materi yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Pesan ini bisa berupa kata-kata, nada suara, gerak tubuh, hingga ekspresi wajah. Nah, selanjutnya adalah media yang merupakan saluran penyampaian pesan. Media ini bisa berupa media personal maupun media massa. Untuk media personal bisa berupa kita berbicara langsung kepada orang yang mau kita berikan pesan. Nah, untuk media massa kita bisa berupa langsung memberikan pesan kepada orang banyak seperti melalui WA, misalnya itu bisa diberikan melalui baliho, koran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah efek yang diberikan komunikator kepada komunikan. Untuk komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari sebuah komunikasi. Ini bisa berupa pendapat, sikap orang, penilaian, hingga kepemahaman. Nah, contohnya adalah ketika kamu sebelum melihat video ini kan nggak tahu apa yang dimaksud dengan komunikator. Nah, setelah kalian menonton video ini sampai akhir, jadi kalian itu lebih paham, oh gini ya yang dimaksud dengan komunikator. Itu merupakan efek dari sebuah komunikasi. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah komunikator itu sendiri. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan yang digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran. Komunikator ini harus memiliki keterampilan loh dalam memilih sasaran yang hendak dia sampaikan pesannya. Ini sangat penting ya, karena itu hanya keterampilan yang dimiliki oleh komunikator yang hebat. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan nih. Emang gimana sih cara menjadi komunikator yang baik? Nah, kita mulai dari bicara pada kelompok seperti halnya berbicara kepada individu. Ini penting banget karena kita perlu membangun level kedekatan kepada orang yang hendak kita sampaikan pesan atau materi itu. Jadi kita perlu banget membangun chemistry kepada orang. Jadi saat kita mau menyampaikan pesan materinya, orangnya jadi paham, oh ini loh aku kenal sama orangnya, wah kira-kira dia mau menyampaikan apa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terhubung secara emosional. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, kita harus membangun chemistry dulu. Kita harus terbuka dan jadi transparan sama orang. Misalnya kita mau tunjukkan tuh kepada orangnya bahwa apa aja yang memotivasi kita hari ini, apa aja yang kita lakukan hari ini, terus juga memberikan tips dan trik tentang apapun. Jadi orang itu merasa kayak dekat gitu. Nah, nanti waktu kita mau sampaikan sebuah pesan atau materi, dia tuh merasa kayak katanya aku kenal sama orangnya, aku harus dengerin nih dia mau ngomong. Jadi ada kedekatan sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada membaca bahasa tubuh. Tubuh itu berkomunikasi tanpa henti. Kalau misalnya kalian mendengarkan dosen berbicara, pasti kita itu memberikan sebuah feedback. Entah itu feedback yang baik atau feedback yang buruk. Misalnya kalau misalnya feedback baiknya, kita jadi paham apa yang dosen ucapin. Tapi kalau misalnya feedback kita buruk, kayaknya itu jadi kayak udah bosan apa yang dia bicarakan. Terus juga kitanya bisa aja jadi tertidur kan.
Nah, seperti itu. Jadi perlu banget kita harus membaca bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya komunikan yang kita beri info tadi merasa kayak bosan, jadi kita tuh paham, ternyata ini adalah cara yang alasannya perlu direvisi nih, gitu. Nah, yang selanjutnya yang gak kalah penting adalah latihan mendengarkan. Ini penting banget karena sebelum kita bisa berbicara pun, kita tuh harus mendengarkan orang tua kita dan lingkungan kita berbicara. Nah, itu sama pentingnya dengan kita juga harus mengetahui sumber dari mana kita mendapatkan informasi tersebut. Jangan sampai ya apa yang kita dengarkan itu merupakan hoax dan ternyata kita malah sebarkan ke orang lain. Ini jangan sampai. Maka dari itu kita harus mendengarkan apa yang benar-benar ini loh, berita yang benar. Ini tuh apa itu namanya, materi pesan yang harus kita, mana yang baik dan mana yang salah, harus kita pilih gitu. Maka dari itu kita perlu yang namanya latihan mendengarkan. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, emang komunikator perlu banget jadi pendengar? Kenapa? Dalam buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie mengatakan bahwa menjadi pendengar yang baik itu perlu. Dengan demikian, kita memiliki kesempatan untuk sukses yang jauh lebih besar. Bukan rahasia umum lagi kalau menjadi pendengar itu lebih sulit dari menjadi pembicara yang istimewa. Kalau bahasa Jawanya, omong tok. Nah, kita juga harus mendengarkan aspirasi orang lain, karena saat ini kan juga makin parah ya, dengan adanya teknologi kita jadi jarang tuh melakukan percakapan dengan orang secara langsung. Maka dari itu perlu banget untuk kita, apalagi yang jurusan penyuluhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang lain, apa yang perlu didengarkan. Kita mendengarkan, kita diharapkan bisa membagi aspirasinya itu lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah dampak menjadi pendengar dan komunikator yang baik. Yang pertama banget ini adalah menambah wawasan. Bagaimana tidak, kalau misalnya kita mendengarkan orang, kita tuh jadi wawasannya bertambah. Oh, ternyata tanahnya seperti ini itu nggak baik loh ditanamin cabai. Oh, ternyata racun yang kayak gini tuh yang nggak baik untuk diberikan kepada ternak. Jadi kita tuh bertambah wawasannya. Ini juga pasti kalian tahu banget dampaknya itu waktu kita di kelas atau waktu materi dari dosen. Kalau kita mendengarkan dengan baik, tentunya wawasan kita juga bertambah. Tapi kalau kita mendengarkannya sambil main game, sambil bercengkrama dengan teman-teman kita, jadi wawasannya itu kayak cuma lewat gitu aja. Selanjutnya adalah memperluas pergaulan. Tentu aja dong, dengan kita menjadi pendengar dan komunikator yang baik, maka kita itu berkontribusi menjadi teman yang baik juga. Kalau kita mendengarkan orang curhat, kita memberikan nasihat sebagai komunikator ya, terus kita juga memberikan pesan-pesan dan materi yang dibutuhkan, tentunya orang itu merasa kayak kelihatannya baik ya orang ini. Tentunya wawasan dan pergaulan kita itu juga makin luas. Nah, selanjutnya adalah melatih konsentrasi, karena kita itu nggak mungkin ya mendengarkan tapi malah sambil ngobrol sama orang lain, itu nggak mungkin banget. Jadi kalau kita mendengarkan dengan konsentrasi, oh ternyata ini loh yang mau disampaikan, ternyata misalnya dia ada keluhan atau masalah, kita konsentrasi mendengarkannya, maka apa yang dia sampaikan juga kita tuh paham gitu. Jadi komunikator juga perlu banget konsentrasi. Kalau misalnya kalian menyampaikan sesuatu tapi kalian ngantuk, ya sama aja bohong. Nanti juga apa yang disampaikan juga acak-acakan, orang yang dengar kan juga jadi bingung. Pada itu kalau kalian mau mendengarkan atau mengkomunikasi sesuatu kepada orang lain, pastikan kalian itu konsen terlebih dahulu, fokus terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting adalah mengembangkan empati kepada orang lain. Jika kita menjadi pendengar dan komunikator yang baik, tentunya kita juga makin berempati kepada orang lain. Kita itu kalau ada orang yang mau menyampaikan aspirasi atau keluhan, kita dengarkan. Kalau orang membutuhkan saran dan juga ilmu, kita juga berikan dengan baik. Maka
Selain kita bisa mengembangkan empati dari diri sendiri, orang juga akan lihat kita itu, oh ternyata ini loh cara menjadi orang yang baik atau menjadi teman yang baik. Kita bisa memberikan contoh yang baik pula kepada orang lain. Nah, sekian dari saya tentang materi komunikator hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bermanfaat. Tolong di-share kepada teman-temannya supaya informasinya nggak stuck di kamu. Saran, kritik maupun pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya baca dan akan saya balas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.